Sharp Aquos R2 atau yang lebih dikenal dengan Sharp SHV42 yang dirilis pada tahun 2018 dan dibanderol dengan harga 5 jutaan. Kira-kira masih layak nggak dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini? Yang sekarang harga secondnya bisa kalian beli di harga 1 jutaan aja, atau lebih tepatnya di harga 1,4 juta dengan tingkat kemulusan hingga 90%. Dan ini cuma dapat handphonenya aja ya, tanpa charger. Oh iya, unit yang kita review ini versinya AU. Dengan harga 1,4 juta, kalian bisa dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer, layar 6 inci, 2K IGZO IPS LCD, punya refresh rate di 120Hz dan juga udah pakai USB Type-C, terus punya baterai 3130 mAh yang support 18 watt fast charging. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra, dan di video kali ini kita akan mereview Sharp Aquos R2 atau yang lebih dikenal dengan SHV42. Bodi dan desainnya menurut aku handphone ini masih cukup premium. Bodi belakangnya menggunakan bahan kaca dan frame sampingnya terbuat dari aluminium. Jadi feel di tangan benar-benar terasa premium. Dengan bobot yang cukup ringan yaitu sebesar 180 gram. Jadi untuk penggunaan satu tangan pun handphone ini masih cukup nyaman digenggam dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Cuma di sini desainnya agak unik, yaitu di tombol sini. Yang aku pikir itu ini tuh tombol home button. Jadi pas aku tekan-tekan itu kok aneh gitu, nggak ada respon sama sekali gitu. Dan ternyata ini tuh adalah fitur fingerprintnya, dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan fitur fingerprint yang kecepatannya itu udah cukup akurat dan bagus. Dan karena dia handphone flagship, tentu aja dia udah support dengan NFC yang posisinya itu ada di sini. Ada logo NFC-nya di sini, yang kecepatan dan responnya itu udah cukup cepat dan lumayan akurat. Lalu untuk layarnya, dia punya ukuran layar 6 inci dengan aspek rasio 19:9 yang udah dilapisi dengan panel IGZO IPS LCD dan juga punya refresh rate di 120Hz yang menurut aku kualitas layarnya sendiri untuk kelas LCD ini sangat bagus. Layar IGZO memang salah satu yang terbaik untuk layar LCD, terutama pada produk Android. Kualitas gambar sangat jernih dan tentunya hasilnya sangat tajam berkat layar 2K-nya. Oh iya, handphone ini juga sudah support XDR10. Jadi kalau dipakai buat nonton film ataupun nonton video di YouTube ataupun di Netflix, handphone ini udah support hingga resolusi tertinggi yang tentunya bakal manjain mata kita dengan kualitas layarnya. Lalu untuk kualitas audionya, handphone ini punya lubang audio jack di atas handphone ini. Dan untuk sistem audionya dia menggunakan sistem mono, jadi dia cuma punya satu speaker yang berada di bawah. Tapi kadang kalau kita nonton film ataupun main game sambil megang handphone ini, seringkali speakernya itu ketutup tangan kita. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak dan nilai sendiri di video berikut ini. Lalu untuk performanya, Sharp Aquos R2 ini menggunakan chipset Snapdragon 845 dan untuk grafiknya menggunakan GPU Adreno 630. Jadi untuk multitasking dan buat main game, handphone ini udah cukup kencang, apalagi didukung dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB yang tentunya juga bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Lalu untuk SIM cardnya dia cuma bisa single SIM menggunakan micro SIM card dan untuk jaringannya di sini aman. Aku udah tes untuk telepon dan itu bisa berfungsi dengan baik. Terus kalau kita cek pulsa, dia juga udah bisa. Jadi untuk jaringan Sharp Aquos R2 ini aman. Dan untuk OS-nya sendiri, handphone ini sudah didukung dengan OS Android 10 dan itu udah nggak bisa lagi diupdate ke Android 11. Lanjut ke performa gamingnya, dimana pada game PUBG Mobile, handphone ini bisa berjalan sangat lancar. Bisa dapat grafik smooth ekstrim, dan kalau dinaikin ke XDR, dia cuma bisa di frame rate ultra. Pada gameplaynya, aku main di grafik smooth ekstrim, dan Aquos R2 ini bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile. Terus kalau kita coba main game berat seperti Genshin Impact, handphone ini juga bisa menjalankan Genshin Impact dengan cukup baik. Untuk settingan awalnya, kita bisa mendapatkan grafik menengah di 30 fps, dan itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan untuk suhunya di sini juga stabil, nggak sampai terlalu panas di bodi belakangnya.
Jadi untuk urusan gaming, Sharp Aquos R2 ini bisa sangat diandalin sekali, bahkan di tahun 2021 sekalipun, berkat dukungan chipset Snapdragon 845-nya yang cukup kencang. Lalu untuk kapasitas baterainya, Sharp Aquos R2 ini punya kapasitas baterai sebesar 3130 mAh, yang sudah support fast charging hingga 18 watt. Dan untuk kecepatan ngecasnya menurut aku ini termasuk cepat. Di sini aku menggunakan kepala charger 45 watt, ngecas dari 25% hingga 100% cuma butuh waktu 1 jam aja. Dan untuk SOT-nya sendiri bisa dapat waktu 5-6 jam dengan pemakaian normal seperti YouTube, media sosial, dan sedikit gaming. Dan menurut aku untuk kapasitas baterainya handphone ini masuk kategori cukup di tahun 2021 ini. Nggak terlalu besar kapasitasnya dan nggak bisa dibilang kecil juga, jadi cukup aja sih. Lanjut ke bagian kameranya, dimana Sharp Aquos R2 ini punya dua lensa kamera di belakang. Yang kamera utamanya punya 22,6 megapiksel. Dan untuk kamera kedua, ini cuma bisa dipakai untuk perekaman video aja, yang punya resolusi 16,3 megapiksel dan bisa rekam video hingga kualitas 4K 30 fps. Dan kamera depan untuk kamera selfie-nya dia punya resolusi 16,3 megapiksel yang bisa rekam hingga kualitas 4K 30 fps juga. Untuk hasil-hasilnya gambar masih cukup bagus untuk tahun 2021 ini. Detail gambar lumayan tajam dengan kondisi cahaya yang cukup. Jadi kalau foto untuk di siang hari, handphone ini masih bisa lah bertahan. Tapi sayangnya handphone ini kesulitan di autofocus. Terus kita juga nggak bisa tekan layarnya kalau mau tentuin autofokusnya. Jadi ketika kita tekan layar handphone ini, dia otomatis langsung ambil gambar. Dan itu berlaku di kamera selfie-nya. Terus kalau dibawa untuk foto malam hari, menurut aku, handphone ini kurang bisa diandalin. Karena dia belum punya night mode, jadi ketika dalam kondisi low light, dia cuma bisa ngandalin LED flash-nya. Sehingga foto yang dihasilkan menurut aku jadi kurang natural. Dan untuk hasil kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah perekaman dari kamera Sharp Aquos R2. Jadi dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30 fps. Nah, gimana nih kira-kira menurut kalian kualitas dari kamera depannya? Untuk dynamic range-nya juga cukup baik di sini. Terus warnanya juga lumayan natural. Kalau terkena cahaya yang lumayan bagus, kalau misalnya low light dia agak gelap ya. Oke, ini stabilisasinya juga udah aktif sih. Bagaimana kalau kita jalan dan lari? Oke, ini cukup bagus sih stabilisasinya. Oke. Nah, gimana nih kira-kira? Kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar ya. Oke. Oke, sekarang ini untuk kamera belakangnya, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K juga di 30 fps dan stabilisasinya juga aktif. Oke, kita tes lari. Oke. Kalau dari yang aku lihat sih ini stabilisasinya bagus, cuman nggak smooth. Dan dynamic range-nya bagus sih. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk kualitas videonya untuk kamera belakangnya. Kira-kira gimana nih kualitas dari kamera belakangnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi kesimpulannya handphone ini masih worth it kita beli dan kita pakai di tahun 2021. Kualitas kameranya cukup baik menurut aku, apalagi kalau dipakai untuk siang hari. Dan untuk kualitas videonya bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps. Terus dia punya performa Snapdragon 845 yang cukup bisa diandalin buat jalanin game-game berat seperti Genshin Impact. Terus punya layar yang kualitasnya tajam dan juga jernih berkat layar 2K-nya. Ditambah lagi harga handphone ini yang sekarang cuma 1,4 juta aja dan udah punya layar dengan refresh rate di 120 Hz. Jadi makin tambah worth it kita beli handphone ini. Dengan harga murah kita bisa dapat spek yang premium tentunya. Oke, segini dulu videonya. Like video ini kalau kalian suka dan tulis di kolom komentar kalau kalian masih ada pertanyaan. Oh ya, untuk unit yang kita review ini kalau kalian mau beli, kalian bisa aja langsung cek di kolom deskripsi. Untuk harganya pasti bakal aku turunin lebih murah dibandingkan toko yang lainnya. Oke, jadi segini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.